Warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ahmad Hafiz Muzaki, kelas 3 Usman, Titik Kurtain Penerga. Inilah tugas clipping teknologi pangan. Pembuatan tortilla dari ampas tahu dan susu. Pembuatan tortilla dari ampas tahu dan susu. Oke, sayangku. Tortilla pada umumnya merupakan makanan ringan berbentuk keripik dengan bahan baku jagung. Tapi hari ini apa bahannya? Biasanya jagung, tapi pakai apa? Ampas tahu dan susu. Oke, lanjutnya sayangku. Artikel yang berikutnya. Telas belitung sebagai pangan alternatif. Oke, tales. Tales, makanan tales ya. Sebagai makanan alternatif. Swasembada beras taki mudah dicapai karena harus berpacu dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. Tapi ini di Belitung itu tales digunakan, dimanfaatkan untuk teknologi pangan. Subhanallah. Teknologi pembuatan tepung ubi jalar putih. Ya, tepung ubi jalar putih. Iya. Untuk bisa membuat ubi jalar putih, maka bahan bakunya harus dari ubi jalar berwarna putih. Ubi jalar yang warna putih. Kalau ungu nggak bisa. Nanti bukan tepung putih, ya kan? Paham sayangku? Oke. Formulasi beras mutiara dari ubi jalar. Ya Allah, ada beras dibuat dari ubi jalar. Subhanallah. Luar biasa. Terus? Petani Aceh berhasil mengawinkan cabai dan semangka. Subhanallah, petani Aceh berhasil mengawinkan antara cabai dan semangka. Masya Allah, luar biasa sayang ya. Subhanallah. Kreativitas petani terkadang muncul justru karena keterbatasan yang distimulasi motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri untuk berubah ke arah lebih baik. Oke, subhanallah. Oke. Apalagi? Roti dan mie dari sukun. Oke, roti dan mie dari sukun. Roti dan mie terbuat dari apa sayangku? Sukun. Sudah sayangku? Terusnya Apa lagi? dawet dari jerami padi, minuman segar saat lebaran. Subhanallah. Jerami padi, Cah. Apa itu jerami padi? Batang padi itu loh, Cah. Batang padi diapakan sayangku? Dibakar, dibuat jadi apa sayangku? Cendol dawet. Subhanallah. Jerami padi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi cendol yang berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Fadil Muyasar Kausuran bin Affan. Inilah tugas clipping teknologi pangan. Oke. Apa sayangku? Olahan lidah buaya segar dan menyehatkan. Lidah buaya segar dan menyehatkan. Bisa buat apa? Bisa buat es krim. Bisa buat apa lagi sayangku? Bisa buat dawet. Terus apa lagi? Lidah buaya. Lidah buaya bisa dibuat apa lagi? Madu Buat lidah buaya. Dibuat madu lidah buaya. Masya Allah. Dibuat apa lagi? Olahan lidah buaya segar dan menyehatkan. Lidah buaya yang selama ini hanya digunakan untuk rambut ternyata mempunyai segudang manfaat. Subhanallah. Apalagi sayangku? Bekat tul padi bisa menjadi
menjadi produk pangan bergizi dan sehat. Masya Allah, bekatul padi dimanfaatkan untuk makanan. Masya Bekatul Allah. padi bisa menjadi produk pangan bergizi dan sehat. Dengan teknologi bekatul dapat dijadikan minuman langsung diseduh tanpa meninggalkan rasa kesat di kerongkongan dan meningkatkan manfaat kesehatan. Oke, subhanallah. Bekatul yang biasanya untuk makan apa, Solihah? Ayam. Ayam. Tapi dimanfaatkan untuk menjadi apa, Solihah? Minuman yang bergizi nilainya. Masya Allah. Apa sayangku? Jawahut kaya kandungan nutrisi. Jawahut. Siapa yang udah tahu jawahut? Jawahut kayak apa ya? Tahu kayak seperti itu. Jawahut kaya kandungan nutrisi. Tanaman ini kaya kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan beras dan jagung. Cara pengolahan jawahut sama dengan padi diolah menjadi beras. Bulir-bulirnya dihaluskan menjadi tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa teknologi pangan Allah itu. Masya Allah. Alam semesta yang luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang cerdas, yang kreatif menjadi sebuah makanan yang bermanfaat. Ayo sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ardaji Jeti Atmojo. Ya. Apa Solih? Kampung Kopi Jatiharjo. Kampung Kopi Jatiharjo. Nah, klipingnya Kampung Kopi Jatiharjo. Pasuruan cukup menarik untuk menjadikan tujuan wisata kebun kopi tradisional. Sebagian besar jenis kopi yang ditanam di sini adalah kopi robusta. Wisata Kampung Kopi menawarkan beberapa paket wisata keluarga, di antaranya tur kebun kopi, mereweng kopi. Setelah puas diajak menjelajahi kebun kopi, berikut langkah tutorial dengan hamparan kopi. Proses yang sangat sederhana dan cara menyeduhkan kopi secara tradisional. Oke, subhanallah. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi punyanya Solih Haji, kopi klipingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Solih? Oke. Solih apa Solih? Pengolahan latoh yang bergizi. Latoh, apa itu latoh ya? Apa Solih? Silakan jelaskan. Yang keras. Laut hijau biasa menjadi bagian aneka produk makanan seperti es krim, urap, dan lain-lain. Saat diolah menjadi es krim, kandungan anggur laut mencapai 10%. Nama lain dari anggur laut adalah green ginger karena penampakan anggur laut yang mirip tetapi warna hijau. Pasaran anggur laut berasal dari kelahiran di Kecamatan Palayan, Kabupaten Jawa Timur. Di mana sayangku? Di Lamongan. Solihah. Anggur laut ternyata punya anggur juga. Masya Allah. Subhanallah. Anggur laut dibuat es krim. Subhanallah. Ciptaan Allah luar biasa. Diolah oleh hambanya Allah yang cerdas, yang kreatif menjadi olahan es krim. Nah, apalagi sayangku? Melon manis, melon anyar. Oh iya itu melon.
Melon udah tahu semuanya kalau melon ya sayangku. Oke, itu melon. Masya Allah. Selanjutnya aja. Ini apa? Pengolahan Jamur tiram, Ustaz. pengolahan jamur tiram. Wah, pengolahan jamur tiram. Jamur tiram. Pengolahan jamur tiram. Silakan sayangku. Jamur tiram biasanya dijadikan bahan makanan pengganti daging. Mode pengolahan dengan cara pemanggang, perebusan, penggorengan, penutupan, dan pemotongan. Oke. Jadi astagfirullah. Apa tadi? Jamur tiram diolah menjadi pengganti apa sayangku? Daging. Nah, subhanallah. Pengganti daging bisa digoreng, dikeripik, dikrispy, ya, dipanggang. Oke. Pak, jamur tiram sayangku. Jamur tiram pengganti apa? Pengganti apa Sali ya? Pengganti daging. Ayo sayangku, apalagi itu? Teknologi pengolahan hasil ubi jalar. Oh, pengolahan ubi jalar. Untuk apa Sali? Silakan untuk apa? Ubi jalar. Tanaman ubi-ubian merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat, serat atau fatty dalam bentuk batang. Bakar ubi-ubian merupakan sumber serat dan mempunyai peluang sebagai bahan pangan alternatif. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat keempat serat padi, jagung, dan ubi kayu. Kandungan vitamin A Ubi jalar punya kandungan vitamin A-nya. sekitar 2,5 kali kebutuhan minimum per hari orang dewasa. Oke, subhanallah. Ubi jalar. Telo, Cah. Apa, Cah? Ubi jalar. Ya, ada vitamin A-nya. Oke. Silakan Sali lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatan Hamesa Zafar Ivano dan saya akan menjelaskan tugas living teknologi pangan. Oke. Apa sayangku? Teknologi pangan alternatif Dilihatkan. TPI. Teknologi pangan alternatif LIPI. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Apa itu Sali? Apa teknologinya? Teknologi pangan alternatif LIPI yaitu Probars merupakan biskuit berbahan baku pisang dan umbi-umbian bebas gluten, memenuhi Biskuit. kebutuhan pangan saat terjadi bencana, Oke, seperti biskuit. bencana alam atau perang. Keunggulannya adalah makanan ringan ini sudah memiliki kandungan sumber energi, serat, kalsium, dan prebiotik. Prebiotik. Tepung mocaf merupakan tepung dari ubi kayu. Dalam proses pembuatannya, ubi kayu yang digunakan telah difermentasi terlebih dahulu, baru kemudian dikeringkan dan ditepungkan. Modifikasi tepung mocaf adalah cara memfermentasi bertujuan untuk memperbaiki karakter tepung ubi kayu sehingga dapat menyerupai karakter dan kualitas tepung terigu. Tepung mocaf diharapkan dapat mengganti pemakaian terigu ataupun menjadi campuran untuk kebutuhan industri makan. Oke, apalagi Sali? Perkembangan teknologi Coba. dalam bidang Kembang teknologi dalam bidang apa Sali? Ditunjukkan sama teman-temannya. Saya tahu teman-temannya Sali. Apa? Oke, bidang pangan. Apa saja teknologinya? Apa contohnya Sali? Coba poin-poinnya apa ini? Teknologi tentang apa? Yang pertama tadi yaitu biskuit berasal pengolahannya dari apa sayangku? Pisang pisang sama ubi. Pisang sama ubi. Nah,
bukan tepung, tapi pisang sawo dibuat biskuit. Yang kedua ini apa, Soli? Akhir-akhir ini kebutuhan akan teknologi semakin besar. Apalagi Ini yang ini, coba. kebutuhan akan teknologi pangan semakin besar. Teknologi yang bermanfaat harus dapat diaplikasikan. Dalam teknologi pangan dipelajari sifat fisik Pisang sama apa tadi? Sama ubi. dari bahan pangan dan proses yang mengolah bahan pangan tersebut. Teknologi pangan merupakan suatu bagian dari proses pertanian industri. Manfaat dari ilmu teknologi dalam bidang pangan antara lain sarana penunjang kreativitas produsen, pendukung dalam pengolahan pangan. Komputer 3D juga akan memantau apa yang akan diproduksi, memaksimalkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Publikasi produk-produk yang diolah membuka lapangan pekerja sebesar-besarnya. Pembudidayaan plasma nutfah yang masih langka. Iya, ini tadi adalah pengolahan teknologi pangan, Solihah. Pengolahan apa? Teknologi pangan. Pengolahan teknologi pangan itu sebagai apa? Satu, sebagai sarana untuk kreativitas. Sebagai sarana kreativitas. Orang mau tadi punyanya Fadil. Apa itu? Lidah buaya berpikir bisa menjadi teh, bisa menjadi, iya kan? Es krim, subhanallah. Ya. Anggur laut bisa berubah menjadi es krim, masya Allah. Ya. Tadi apa Soli ya? Ampas tahu. Ya Allah, subhanallah, bisa diolah menjadi tortilla, masya Allah. Nah, ini yaitu mendukung sekali. Inilah namanya, dinamakan adalah teknologi pangan. Oke, lanjutnya apa lagi sayangku? 6 makanan canggih hasil kemajuan teknologi untuk masa depan. Masya Allah, ada 6 teknologi canggih untuk makan ke depan, makanan ke depan. Apa Soli? Coba diperlihatkan. Apa? Coba diperlihatkan teman-teman. Satu apa itu? 1. Untuk mengurangi pemakaian bahan plastik, para ilmuwan menciptakan kemasan air berbahan dasar rumput laut yang bisa dimakan. Airnya segini-gini, tanpa plastik. Jadi untuk mengurangi plastik dengan rumput laut, tinggal minumnya begini. Besok nggak ada botol-botol lagi, ya kan? Gitu Sali. Gitu maksudnya. Apalagi Sali? Sebuah perusahaan bernama Mibismed mengembangkan teknologi, menumbuhkan teknologi ini dibuat untuk memberikan kesejahteraan pada hewan dan mengurangi overfishing. Lah, ini membuat apa sayangku? Membuat olahan daging. Ya, membuat olahan daging. Dagingnya diolah, dibuat daging sintetis. Subhanallah. Berikutnya apa sayangku? Dengan menggunakan alat ini kita bisa membuat rumput laut dari nafas sendiri loh. Wah, masya Allah, ini gambarnya, masya Allah. Ada alat teknologi yang canggih, ada alat menciptakan alat bisa memproduksi apa sih Bu? Rumput laut sendiri. Ada alat bisa memproduksi rumput laut sendiri. Masya Allah, subhanallah. Apalagi sayangku? Jika printer 3D pada 3 dimensi pada umumnya digunakan untuk percetakan printer 3D, satu ini mampu mencetak, memasak dan menyiapkan makanan. Masya Allah, Solihah. Ini printer 3 dimensi biasanya untuk mencetak gambar. Tapi ini Masya Allah bisa menyiapkan makanan sendiri. Iya ya, bisa menyiapkan makanan. Titik keluar sendiri makanan. Kamu ingin apa? Titik keluar makanan. Masya Allah, luar biasa. Teknologinya luar biasa. Apa ada lagi Mas Jago? Selain bisa menumbuhkan daging,
di lab para peneliti dalam usaha untuk menumbuhkan seafood di lab. Nantinya jika jumlah ikan di bumi berkurang, manusia akan merasakan ikan yang dibuat di lab. Masya Allah, membuat ikan, membuat cumi-cumi, membuat udang di lab. Jadi kecanggihan teknologi, manusia bisa membuat apa sayang? Udang imitasi. Membuat apa tadi? Ikan imitasi, membuat cumi-cumi imitasi. Ya, jadi populasi laut tidak akan habis. Ya, ngerti maksudnya? Membuat imitasi, paham maksudnya? Ini, paham? Subhanallah. Apalagi sayangku? Yang satu ini sudah bisa kamu temui di pasaran nih. Kopi praktis yang bisa langsung kamu kunyah. Ini ternyata mampu meningkatkan fokus dan performa kognitif. Ya, ini ada kopi, Cak. Kopi yang di apa? Kopi yang di apa, Cakku? Yang dibuat seperti permen. Masya Allah, canggih sekali. Ada lagi sayangku? Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sayangku, luar biasa teknologi pangan, perkembangan teknologi pangan, ya, yang luar biasa. Allah menciptakan. Halo Solihah. Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Bagaimana manusia diberi otak oleh Allah? Untuk apa? Berpikir, mencari, berinovasi, berkreatif untuk menghasilkan teknologi pangan. Karena lama-kelamaan pangan itu pengolahannya lebih canggih lagi besoknya. Paham sayangku? Ngerti sayangku? Oke? Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.